Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. mute suara kalian semua ya. Saya Ya, mute Pak. suara kalian semua supaya tidak mengganggu. Atau kalau yang tidak sempat termute, tolong di-mute sendiri ya. Alhamdulillah bahwa perkuliahan mata kuliah tindak pidana korupsi dan ekonomi kelas C5 sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Ntar lagi kita akan melaksanakan mid test ya. Kalau kalian mau mid test, kalau memang tidak ya berarti minggu depan antara tugas atau kuliah lagi. Yang jelasnya beban saya di mata kuliah ini di kelas ini udah mau selesai karena mau diserahkan ke dosen berikutnya ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tolong di screenshot bukti kehadiran kalian ya. Ya, jangan lagi sebentar ada alasan, Pak, saya tidak sempat screenshot, Pak. Nah, tidak ada begituan ya. Yang jelasnya siapa yang screenshot, yang jelas mukanya ya, yang jelas mukanya itu yang di screenshot masuk ya. Ini yang A siapa? Adil Aksa ya. Nah, untuk efektifnya video kalian di mute dulu semua saat sebentar kalau mau kuliah. Karena selama ini saya pelajari ternyata ketika video aktif agak agak mengganggu jaringan ya. Nanti kalian sudah mau kuliah, videonya di mute di mute ya. Supaya sama suaranya ya. Nah, itu. Baik, saya kira saya langsung saja untuk membahas pertemuan ini karena waktu juga terbatas, apalagi Zoom adalah terlalu makan paket data ya. Nah, karena saya pikir selama ini aplikasi yang ada hanya Zoom yang kemudian yang efektif ya. Materi kita yaitu pembuktian terbalik ya. Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ya. Ini ya, kita adalah pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Nah, saya coba mengambil pemahaman pembuktian terbalik dari Sofian Kasim, peneliti dari Center for Legal Aid and Development Study. Dia menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian. Jadi dia sistem pembuktian ya. Sistem pembuktian di mana penuntut umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa. Jadi pembuktian terbalik, penuntut umum hanya membuktikan harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Akibat perbuatan melawan hukum sini adalah perbuatan korupsi, karena gitu. Apakah jadi yang dimaksud dengan membuktikan harta kekayaan terdakwa dalam hal apakah harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi atau bukan? Nah, dulu pernah saya singgung ini ya. Nah, ini termasuk dalam hal dari kejahatan melawan korupsi yang dalam rumusannya itu adalah tentang kerugian negara yang sehingganya harta tersebut mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara. Dan kemudian terdakwa diminta untuk membuktikan. Jadi JPU ketika membuktikan ada harta kekayaan yang ternyata di situ adalah merupakan dugaan hasil dari korupsi kan. Korupsi kan dalam rumusan pasalnya adalah suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain maupun korporasi. Nah, berarti kalau bicara untung ada hal yang bertambah. Aset kita atau harta kita ada bertambah. Nah, diduga mobil parkir di rumah itu adalah hasil dari kejahatan korupsi yang menguntungkan bagi si terdakwa. Nah, atas tuduhan oleh jaksa itu terdakwa diminta untuk membuktikan sendiri. Terdakwa membuktikan sendiri itu adalah yang dimaksud dengan pembuktian terbalik. Ingat ya, terdakwa membuktikan sendiri terhadap
tuntutan jaksa terhadap dalam hal dakwaan jaksa adanya harta yang oleh terdakwa karena diduga bahwa itu hasil tidak pidana korupsi, itulah yang dimaksud dengan pembuktian terbalik. Nah, kemudian mari kita lihat secara letterleh dalam perundang-undangan. Ini dapat kita temukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, pembuktian terbalik di Indonesia itu dalam penjelasannya itu bersifat terbatas dan berimbang. Ini yang harus digarisbawahi. Terbatas dan berimbang. Berarti kalau terbatas berarti ada yang tidak terbatas. Nah, kalau kita menelaah sistem pembuktian terbalik di negara-negara lain ya, ada beberapa literatur juga yang saya baca bahwa di negara lain pembuktian terbalik itu secara murni atau pure. Nah, maksudnya secara murni bahwa betul-betul itu dibebankan semua kepada terdakwa membuktikan harta kekayaannya. Namun di Indonesia kalau kita merujuk kepada pasal korupsi, pasal undang-undang ketentuan undang-undang tidak pidana korupsi, maka sistem kita adalah tidak murni, tidak ada batasannya atau terbatas dan berimbang. Adalah dalam hal terdakwa mempunyai hak. Jadi ini pembuktian terbalik itu adalah hak terdakwa. Ingat ya, pembuktian terbalik itu adalah hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, atas dugaan jaksa, terdakwa diberikan beban membuktikan bahwa saya tidak korupsi. Nah, dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda. Jadi tidak hanya harta benda bagi terdakwa, istrinya, anaknya, harta benda orang lain atau korporasi orang lain ini bisa saja sopir kan, sopir pejabat kan bisa saja kan, sopir pejabat, atau asistennya kan, atau korporasi atau dalam hal pihak ya itu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara. Artinya harta-harta ini yang hanya mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang disangkakan kepada si terdakwa. Dan jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi begini. Jadi dalam hal beban yang diberikan beban dalam hal hak bagi terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya oleh jaksa tetap untuk membuktikan dakwaannya. Jadi sifatnya terbatas karena kewenangan jaksa tetap ada. Jadi tidak kemudian menghilangkan kewenangan jaksa. Jaksa tetap dengan dakwaannya itu ya. Jaksa tetap membuktikan dakwaannya. Kemudian apa itu terbatas? Nah, terbatas adalah saya sampaikan tadi bahwa JPU masih tetap untuk membuktikan dakwaannya. Jadi kalau dibalik, kalau terbatas JPU tetap membuktikan dakwaannya, kalau tidak terbatas berarti sudah tidak ada lagi kewajiban JPU membuktikan dakwaannya. Berarti pure semua diserahkan kepada terdakwa dalam hal pembuktian harta kekayaannya tadi. Itu ya. Jadi pure itu bagi si terdakwa. Tapi kalau seandainya tidak terbatas. Namun di Indonesia dalam undang-undang korupsi mengatur bahwa pembuktian terbalik itu adalah diberikan kepada terdakwa, namun masih adanya JPU untuk membuktikannya pula terhadap dakwaannya. Kemudian berimbang. Ini apa ini berimbang? Nah, berimbang itu adalah harus kemudian secara cermat harus mampu menghitung berapa income dan pengeluaran. Nah ini income pegawai golongan 3D lah katakanlah. 3D. Income-nya sekitar contoh 10 juta per bulan. Ya kayak gitu, sudah ditambah tunjangan 10 juta. Dikasih kurang pengeluaran tiap bulan. Nah, dikasih keluar pengeluaran tiap bulan 6 juta. Berarti masih ada safety 4 juta, kan?
Ini 6 juta sudah termasuk biaya anak sekolah, biaya listrik segala macam. Oh, ternyata dihitung tinggal 4 juta. Nah, 4 juta ini apakah ia bisa mencicil Innova? Nah, ini kan karena ternyata terdakwa ini setelah dia melakukan dugaan tidak pidana korupsi, ada mobil Innova baru parkir di rumahnya. Nah, artinya ketika ada mobil Innovanya parkir, masa iya kekurangan uang penghasilannya ini simpanannya ini yang hanya 4 juta per bulan bisa menyicil mobil Innova, kan gitu. Makanya itu harus dihitung secara cermat dalam hal oleh jaksa dalam dakwaannya bahwa oh iya ternyata ini ada yang mencurigakan, kok ada mobil Innova parkir di rumahnya ini, padahal pendapatannya tidak mampu mencicil mobil Innova tadi. Nah, ini makanya berimbang itu harus mampu menghitung balancing antara berapa pendapatan dan pengeluaran, sisanya apakah ia bisa adanya harta-harta tadi, contoh mobil, emas, tas. Lupa kok tas, jangan salah, ibu-ibu sekarang punya tas mahal dong, kan? Punya tas mahal sekarang ibu-ibu. Saya nggak tahu mereknya itu, tapi yang jelas punya tas mahal yang sampai 200 juta berapa itu? 200 juta. Nah, jangan salah, jam tangan juga sekarang punya. Apa iya bisa membeli jam tangan, kan? Apa iya bisa membeli kan biasa ibu-ibu biasa kan? Saya biasa kalau lewat biasa ibu-ibu sampai dengan emasnya ini, sampai berat emasnya itu, bahkan sampai di 5, kalau ada 6 jari bahkan 10 jarinya semua ada emas ini. Apa iya bisa membeli? Bayangkan kalau 1 jari ini ada 10 gram nih, berarti ada berapa? Ada 100 gram. Apa iya bisa membeli semua? Kan? Ini bisa, padahal suaminya hanya golongan itu kan. Nah, jangan salah sekarang nih ibu-ibu, benar. Setelah ada corona barusan jangan pakai emas sudah mulai melepas emasnya ya. Nah, itu yang berimbangnya itu harus dihitung apakah emas, tas, mobil tadi merupakan hasil dari kejahatan korupsi atau tidak. Nah, ini harus dihitung secara cermat dan harus dibuktikan oleh terdakwa ketika muncul dalam dakwaan jaksa harta-harta tadi ada merupakan tidak pidana korupsi, itu harus di pembuktian terbalik oleh terdakwa juga harus menyampaikan, oh tidak, emas tadi, tas tadi, mobil Innova tadi, itu hasil penjualan harta warisan kok. Ada harta warisan saya, contoh ada harta warisan orang tua saya di mana ya? Di Petarani. Wah, kalau Petarani mah kalau dijual luar biasa harganya kan? Mahal pasti, besar. Itu hasil penjualan harta warisan di Petarani. Ini loh hasil penjualannya. Nah, artinya itu yang dimaksud kan? Bahwa ternyata artinya di sini adalah pembuktian terbalik itu harus mampu membantah bahwa terdakwa itu harus mampu membantah bahwa dugaan terhadap harta kekayaan bertambah harta kekayaannya itu adalah bukan hasil tidak pidana korupsi. Itu maksudnya ya. Kemudian, nah pasal 37 ini pasal 37 junto pasal 37 3199 junto pasal 20 2001 itu disebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan. Ini sudah saya singgung tadi. Kemudian yang kedua, dalam hal terdakwa ini tetap tentang kedua. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tidak pidana korupsi. Ingat ya, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tidak pidana korupsi, maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Apa dimaksud dengan menguntungkan? Menguntungkan di sini adalah hakim akan melihat itu sebagai pertimbangan bagi hakim bahwa ternyata dakwaan jaksa itu adalah mampu dibantah oleh terdakwa karena dia membuktikan, oh itu bukan dari hasil korupsi, itu hasil dari ini, itu hasil dari penjualan warisan, itu hasil dari
contoh ada usaha yang istri saya lakukan. Kan sekarang istri-istri pada di rumah, antara dua istri di rumah sekarang ini. Dia sebagai pebisnis online atau sebagai konsumen online. Nah, itu sekarang kan. Bisa saja itu. Bisa saja istrinya mungkin yang punya usaha bisnis di rumah online. Nah, mungkin bisa membeli harta-harta tadi kan. Nah, kemudian terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya. Jadi sampaikan bahwa ternyata istri saya pakai emas yang ada 10 jari itu, emas 10 jari itu, loh itu bukan hasil korupsi itu. Itu hasil dari penjualan aset di Jalan Petarani contoh. Nah, sampaikan itu. Anak saya yang pakai mobil apa ya ke kampus contoh ya. Fakultas Hukum itu kan, woi banyak itu kan. Mahasiswa pakai mobil itu kan. Sampai saya pakai motor itu parkirnya jauh-jauh kan, jangan sampai ditabrak mahasiswa mobilnya. Ya. Jadi anak saya itu pakai mobil ke kampus, mobil apa ya yang keren ini? Apa? Honda Jazz ya. Honda Jazz itu kan 200 juta lebih. Itu bukan hasil korupsi. Itu pemberian kakeknya karena cucu tersayangnya. Bisa jadi kan? Kakeknya yang belikan mobilnya. Nah, itu harus sampaikan juga. Ini yang keempat. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan. Nah, ini yang harus dicatat ini. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang tadi, artinya 4 juta kok bisa beli emas tadi, 4 juta kok bisa beli tas, apa yang mahal itu ya? 4 juta kok bisa beli jam Rolex kan? 4 juta kok bisa beli, 4 juta kok bisa mobil Innova parkir, 4 juta kok bisa mobil anaknya punya mobil Honda Jazz. Nah, ketika tidak dapat dibuktikan itu, maka itu akan memperluas alat bukti yang sudah ada. Jadi contoh alat bukti yang sudah ada, contoh sudah dari apa yang telah diproses dari penyidikan, ini kan ternyata adanya alat bukti, contoh sudah ada keterangan saksi, sudah ada surat, sudah ada petunjuk-petunjuk, plus ditambah dengan keterangan ahli kan. Nah, ternyata hasil keterangan terdakwa itu akan memperluas bahkan kemudian akan menjadi alat bukti. Kan tidak mungkin dalam proses penyidikannya itu tidak mungkin dalam prosesnya bukan tidak mungkin. Nggak jarang kemudian orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi mengaku bahwa dia korupsi. Namun ketika kemudian dia tidak mampu membuktikan bahwa dia bahwa dia atas dakwaan jaksa itu bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, maka itu akan memperluas alat bukti dalam proses pengadilan. Nah, yang kelima adalah dalam ketentuan pasal 1, 2, 3, 4, 5 bahwa penuntut umum tetap berkewajiban. Jadi sifatnya adalah terbatas. Jadi terbatas tadi saya bilang adalah terbatas karena JPU masih punya kewenangan untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian penerapannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 2021, penerapannya di 2 hal. Yang pertama adalah soal gratifikasi. Gratifikasi itu kan soal penerimaan dan pemberian uang. Berarti ada 2 orang situ. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Bisa diterapkan pembuktian terbalik. Yang kedua adalah terhadap tuntutan perampasan harta benda. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa dilakukan, bisa diterapkan dalam hal pembuktian terbalik. Bagaimana maksudnya yang kedua? Yang tadi itu. Dalam hal harta benda diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, bisa diterapkan pembuktian terbalik. Ingat, saya ingatkan, jangan lupa screenshot bukti kehadiran kalian. Karena nanti saya akan mengambil absen dari bukti screenshot itu ya. Jangan lupa ya. Jangan sebentar nanti ada alasan lagi. Pak, saya tidak sempat screenshot segala macam ya. Nah, itu. Kemudian para pihak dalam menyikapi delik korupsi. Ini yang sikap terdakwa saya kira cukup karena tadi sudah saya singgung karena terbatas juga waktu Zoom. Ini sudah sama ini yang tadi saya jelaskan, wajib membuktikan ini. Kita masuk saja di sikap penuntut umum. Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak. Ingat ya, jadi sikap penuntut umum terhadap pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa, penuntut umum tidak mempunyai hak tolak. Artinya penuntut umum harus
bisa untuk menerima, jadi tidak bisa menolak. Tidak mempunyai hak tolak, berarti dia punya hak dia harus menerima itu. Dia harus jangan menolak itu. Jangan menolak apa pembuktian terbalik oleh terdakwa. Jangan menolak karena dia tidak punya hak tolak. Nah, tetapi tidak berarti ketika penuntut umum tidak mempunyai hak tolak, tidak berarti penuntut umum tidak mempunyai hak untuk menilai. Artinya, ketika dia tidak mempunyai hak tolak, penuntut umum diberikan hak untuk menilai. Diberikan hak untuk menilai dari sudut pandang surat tuntutannya. Jadi sifatnya adalah tetap menghubungkan apa yang disampaikan oleh terdakwa dengan apa surat dakwaannya. Kemudian sikap hakim. Sikap hakim ini yang kedua, yang bagian B, jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan. Ini bagi hakim ya. Kemudian yang C, jika tidak terbukti, jika terdakwa dapat membuktikan, maka tentang kekayaan yang tidak seimbang sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan. Nah, ini jika terdakwa tidak dapat membuktikan. Ini adalah memperluas alat bukti yang C. Yang B itu sebagai hal yang menguntungkan. Yang C itu akan memperluas alat bukti, itu bagi sikap hakim. Yang ini sikap dari para pihak ya. Ini seharusnya digunakan teori pembuktian yang menggabungkan itu. Teori pembuktian yang menggabungkan antara pembuktian dengan mendasar pada undang-undang positif plus ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, dasarnya adalah pasal 183 KUHP, yaitu adanya 2 alat bukti yang cukup. Artinya bahwa sebaiknya dalam hal pembuktian harus diterapkan pembuktian yang sifatnya berdasarkan dengan undang-undang positif plus ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, ini sebetulnya ya. Jadi hakim tidak hanya berdasarkan pada fakta undang-undang, tapi hakim juga harus berkeyakinan bahwa terdakwa itu adalah benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Nah, acuannya adalah ingat pasal 183 KUHP yang mensyaratkan 2 alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh minimal 2 alat bukti yang sah bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai yang bersalah melakukannya. Yang terakhir ya, kelemahan pembuktian terbalik. Ini pembuktian terbalik adalah bertentangan dengan prinsip HAM universal sebetulnya ya, karena ini soal privat. Soal privat, masa jam istri saya mau istri saya mau diorak-orak itu kan, mau diubar-ubar kan, masa hal privat begitu, karena itu bertentangan dengan hak privat seseorang ya. Cuma kan itu dalam hal di hukum kita telah diatur ya, maka pelaksanaannya begitu. Kemudian ini yang kelemahannya adalah sulit memisahkan antara aset yang diduga berasal dari tindak korupsi dengan pertanggungjawaban tidak pidananya itu. Jadi susah memisahkan itu. Jangan sampai kemudian contoh ada mobil Innova tadi yang parkir, ternyata kan harganya berapa? 300 juta ya. 300 juta kalau nggak salah itu. Kurang lebih 300 juta. Ternyata 150 juta ini dia beli dari hasil korupsi, 150 juta ini dia beli dari hasil penjualan harta. Dari penjualan warisan. Bisa saja kan? Nah, ini susah memisahkan itu. Nah, itu saya kira cukup materinya ya. Saya buka sesi diskusi ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya ingatkan lagi, tolong di bukti screenshot-nya tadi ya. Bukti screenshot-nya tolong sampaikan nanti di grup PA ya. Ada yang mau bertanya? Halo. Pak, banyak mau masuk, Pak, tapi enggak bisa. Why, kenapa? Harus kayaknya kita ACC deh, Pak. Ya, ini udah masuk semua. Kenapa Kak? Jadi harus diubah. Karena di grup banyak sekali yang
Ini sudah ada 25 orang. Kalian bisa masuk kan? Ya, sebentar saya ada cara kok untuk kalau betul-betul mereka masuk terhalang, saya ada cara untuk menjebak para itu ya. Para jaringan yang terhambat itu apa? Ada yang bertanya? Silakan. Siapa ini? Asrul Tabah. Hai. Mana Asrul Tabah? Ada yang atau ada orang Malaysia bilang cakap-cakap soal korupsi, ada enggak? Ada yang mau diomong soal korupsi, Asrul? Asrul bisa dengar, Asrul? Iya Pak, iya Pak. Ya, ada yang mau dicakap-cakap soal korupsi? Sesuai dari penjelasan tadi, ada beberapa Ya. Nah, itu. poin yang bagaimana Pak? Yang agak kurang saya mengerti. Ya. Baik perihal mengenai anunya Pak. Bagaimana? Cara proses penyidik dalam menangkap para pelaku tindak pidana korupsi ini yang begitu itu Pak. Bagaimana kira-kira tekniknya? Kayak contohnya kayak kasusnya kemarin Setia Novanto. Iya Pak, kira-kira bagaimana cara para penyidik dari KPK itu bisa mengetahui? Ya. Maksudnya cara-caranya begitu Pak. Ya. Yang jadi begitu yang inti pertanyaannya adalah bagaimanakah penyidik dapat kemudian dalam hal prosesnya itu atau jaksa dalam dakwaannya itu mampu menghadirkan harta-harta tadi dalam pengadilan. Iya Pak, bagaimana? Nah, jadi kan gini. Iya Pak. Contoh, tapi kamu kan contohkan Setia Novanto. Setia Novanto Iya, itu Pak. kan dalam karirnya ketua Golkar, anggota DPR, ketua DPR. Gajinya kalau pendapatannya mungkin satu bulan berapa itu bulan? 300 juta katakanlah ya. 300 juta. Iya Pak. 300 juta plus ditambah dengan berapa tahun dia berkarir? 5 tahun, contoh 5 tahun. Berarti mungkin sekitar kita kalkulasi sekitar 100 miliar katakanlah begitu ya. 100 miliar. Terus ditambah pengeluaran selama ini ya mungkin ada 25 miliar. Berarti total yang bersih sama dia ini 75 miliar. Ternyata setelah di cross check kan bahwa hartanya ini lebih dari 75 miliar. Ada 250 miliar. Nah, 200 kan yang normal itu 75 miliar tadi kan? Ini kan Iya, sudah ditambah dengan tabungan, harta, tanah, mobil. Ternyata yang 70 miliar. Ternyata di proses lapangan ada di tabungan A uangnya 200 miliar. Contoh ini aja ya, contoh. Bukan yang fakta sebenarnya pada setiap nih. Hanya contoh. Contoh ada 250 miliar. Berarti ada selisih 250 miliar kurang 70 miliar berapa? Ada sekitar 150 miliar, ya. Nah, 150 miliar ini yang kemudian diangkat di pengadilan. Ada dugaan itulah hasil pidana korupsi. Nah, makanya tadi harus dihitung berapa itu semutunya yang real tadi, ya. Artinya yang tadi yang sifatnya berimbang. Nah, harus berimbang. Oh, ternyata contoh kan kalau mobil kelihatan tahun berapa dibeli, ya kan? Dan mobil tahun berapa dibeli. Kalau dia memiliki mobil, apalagi Raffi Ahmad itu kan, mobilnya Viro itu mahal-mahal itu kan. Contoh yang mobil mewah itu kan, atau dia mempunyai dia mempunyai hotel kan. Nah, kan dihitung semua itu. Kok bisa itu kan? Kok bisa sampai hartanya 250 miliar kayak gitu? Dari mana itu? Oh, ternyata dia punya hutang. Dia ternyata dia sampaikan, oh saya memiliki hotel karena berhutang di bank. Nah, dikurangi lagi. Nah, makanya yang memang yang tidak wajar itu, yang tidak mampu dibuktikan itu, nah itulah yang nanti akan menjadi objek murni bahwa inilah penambahan harta kekayaan. Karena dalam rumusan korupsi adalah menguntungkan. Bicara menguntungkan itu kalau untungkan nilai 1 bertambah jadi 2 kan untung kan? Itu yang untung. Iya, Pak. Kalau rugi 1 jadi 0.
Kalau tidak untung dan tidak rugi berarti satu tetap satu. Ya kan? Pak, berarti kalau istri dua untung. Oh, bukan, itu lain itu ceritanya. Artinya kalau satu tambah satu itu dua, itu berarti untung. Kalau satu jadi nol itu rugi. Nah, itu maksudnya ya. Gitu. Nah, ada lain, Reski, Adelia. Atau perempuan lagi? Terima kasih, Pak. Nur Fatia. Ada banyak yang aktif ini nih, anunya nih. Banyak yang aktif. Pak. Videonya. Silakan. Pak. Silakan. Perempuan lagi. Ayo. PDIP, Pak. PDIP. Why? Kenapa PDIP? Kan isu yang terbaru adalah PDIP yang gagal digeledah, Pak, oleh KPK, yang sebenarnya ada 2 tersangka yang maksudnya terjerat. Maka dari itu hal itu, Pak. Maka dari itu halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kayak bagaimana tanggapan tak mengenai gagalnya KPK dalam menggeledah, Pak? Apakah itu dikarenakan adanya revisi undang-undang yang kemarin, terus ada ya awalnya kan Pak, maksudnya kayak mungkin karena itu atau bagaimana, Pak? ya kalau kita kembali secara kewenangan KPK dalam hal tugas dan kewenangan KPK awalnya kan tidak diatur soal Dewan Pengawas itu kan, karena kan sudah ada Dewan Pengawas, salah satunya dalam hal penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas. Saya tidak tahu proseduralnya memang berarti harus meminta diizinkan dulu Dewan Pengawas kan. Nah, kalau itu kan soal izin, nah, kalau kita mengacu ke normatifnya ya harus memenuhi prosedur. Tapi kalau normatif sudah terpenuhi ya saya kira kenapa tidak dalam hal tidak dilakukan penggeledahan kan. Tapi kan lagi-lagi bahwa korupsi ini selalu berhubungan dengan ranah-ranah politik ini kan. Ranah politik. Tapi yang jelasnya bahwa sempat menjadi perdebatan panas kemarin soal hadirnya Dewan Pengawas. Salah satunya adalah soal izin penggeledahan itu. Dan kan izin itu, dan saya kira apakah kemarin publik bertanya apakah ini akan memperkuat KPK atau akan melemahkan KPK kan? Nah, salah satunya ternyata publik membaca bahwa dari adanya kasus dari salah satu partai itu katakanlah ya, satu partai adalah pengurus yang diduga kemarin yang sejatinya memang harus lakukan itu, tapi kemudian tidak sampai kemudian karena persoalan ya salah satunya mungkin soal dengan adanya ya bukan mungkin karena memang dalam aturannya harus ada izin itu, tapi saya kira mungkin kalau sudah ada izin ya silakan bagi KPK untuk melakukan itu karena itu adalah perintah undang-undang, untuk memperoleh izin. Karena kapan tidak ada izin berarti melanggar undang-undang kan gitu. Ya kan? Karena itu adalah perintah undang-undang pada wajib untuk mengurus izin. Kalau melaksanakan penggeledahan tanpa izin berarti itu melanggar undang-undang kan gitu kan? jadi itu ya, Nah, ada lagi lain? Nah, kalau sudah tidak ada, saya ingatkan untuk kirim bukti screenshot-nya ya. Kirim bukti screenshot-nya. Saya Pak. Ya, silakan. Admin namanya admin ya? Rijal Pak. Oh iya, silakan Rijal. Pertanyaanku begini Pak. Kan adanya hukum itu alasannya pertama karena untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Nah, lantas yang jadi pertanyaan saya kenapa ini orang-orang yang menjalani tahap pidana korupsi, saya lihat
tempatnya atau Oh iya, ada soal pengistimewaan, ada penjara kayak kamar apakah hotel itu- gitu. ya itu Pak. Ya, Kalau itu diberlakukan Pak, justru efek jerahnya akan tidak terasa Pak. nah artinya bahwa pertanyaan Rizal tadi telah mengunggah kalian ke depan ketika menjadi penegak hukum. Ya betul-betul memang mindsetnya untuk memberantas ya, bukan menambah ya. Karena ini kan sifatnya kalian dapatkan mata kuliah ini kan untuk bagaimana ke depan supaya bisa membantu untuk memberantas. Itu yang sudah kan, bukan kemudian menjadi penambah masalah korupsi. Nah, salah satu yang kemudian disoroti dalam penegakan hukum itu adalah struktur hukumnya itu, penegak hukumnya itu. Salah satunya adalah dalam hal bagaimana pemasyarakatan. Kan tujuan pemasyarakatan itu adalah apa ya? Saya sering bahasakan sebagai menginstal kembali laptop yang rusak.